Oke, perkenalkan, nama saya adalah Nanda Manuel Siregar. Saya dari kelas 10 1 dan di sini saya akan menceritakan tentang diri saya. Nah, saya bersekolah di sekolah SMA Cahaya dan saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saya adalah anak yang paling besar atau anak sulung. Nah, jadi jarak saya dengan adik saya itu 8 tahun dan adik saya itu adalah seorang cewek. Nah, orang-orang beranggapan bahwa saya dengan adik saya itu, akrab-akrab saja, tapi, tidak, karena saya juga memiliki sifat yang sangat usil. Saya sering mengganggu adik saya hingga membuat dia sampai menangis. Bahkan saya tidak hanya mengganggu adik saya juga mengganggu teman-teman beserta orang tua saya, dan bahkan opung saya sendiri juga sewaktu itu pernah saya gangguin, yang di mana dia juga hampir mendapatkan serangan jantung karena saya. Nah, begitu begitu juga dengan teman-teman saya yang lainnya, saya menggangguin mereka dengan, usulan-usulan yang sederhana seperti itu. Nah, namun, selain usil, saya juga memiliki beberapa sifat positif seperti, sering membantu dan juga, eee, saya biasanya kalau misalnya membantu orang lain, saya tidak memberitahu seperti itu. Jadi, saya cukup membantunya dengan sukarela saja. Karena, biasanya dulu saat saya membantu orang lain, saya membantunya seperti itu dengan, secara tetap blak-blakan seperti itu, ada orang yang beranggapan bahwa, saya seperti, cuman cari perhatian doang atau bermuka dua, membantu karena ada suatu alasan, seperti itu. Jadi karena hal tersebut, saya biasanya membantu orang lain tidak secara langsung tapi biasanya diam-diam. Nah, walaupun dengan sifat saya yang beberapa seperti itu, saya juga memiliki beberapa hal yang membuat orang terinspirasi pada diri saya. Nah, ada juga yang terinspirasi pada diri saya karena, saya humoris yang dapat mencairkan suasana, dan juga ada orang yang terinspirasi karena dulu saat saya sedang dalam masa-masa sedih, saya masih tetap untuk berusaha menghibur orang lain walaupun diri saya sedang sedih. Nah, karena hal tersebut, orang beranggapan bahwa saya itu adalah lapang dada sehingga mereka terinspirasi dari hal tersebut. Nah, selain daripada itu, saya juga, bisa dikatakan orangnya cukup pemalas karena jujur saya juga terkadang dalam mengerjakan tugas cukup teledor dan sering menunda-nunda waktu. Namun, biasanya itu semuanya tergantung pada mood saya. Jadi terkadang kalau misalnya mood saya bagus, saya langsung mengerjakan soal tersebut dengan cepat, tapi jika tidak, saya biasanya menunda-nundanya bahkan sampai tidak mengerjakannya. Nah, saya mengakui hal tersebut. Tapi, walaupun dibalik itu, saya tetap berusaha dan mengerjakannya secara jujur dan tidak mencontek ataupun meniru dari orang lain. Begitu juga dalam mengerjakan beberapa tugas atau seperti melaksanakan ujian. Nah, tapi, jujur saja juga ada masa-masa di mana dalam mengerjakan tugas saya ada mensalin dari orang lain, itu karena seperti tugas dadakan yang saya tidak tahu tapi ternyata dikumpul pada hari itu, seperti itu contohnya. Atau, tugas yang dimana harus dikumpulkan pada hari itu juga tanpa tugas yang sangat banyak. Nah, di situ saya menirunya dari orang lain. Bukan meniru, tapi lebih ke seperti bekerja sama seperti itu. Nah, jadi, setelah dari, itu semua, nah, saya masih berusaha untuk mendapatkan 10 besar. Saya biasanya, terutama juga pada mencatat sesuatu hal. Saya orangnya sangat malas dalam mencatat, tapi saya lebih sering dalam mengerjakan latihan soal. Karena, menurut saya kalau misalnya memang sudah mengerti, tidak usah lagi dicatatkan, lebih bagus dikembangkan dalam latihan seperti berbentuk soal. Namun tentu saja ada beberapa guru yang tidak menerima hal tersebut dan harus mencatatnya. Ada beberapa guru yang beranggapan bahwa mencatatnya agar
mencatat hal tersebut agar tidak lupa, dan ada juga yang membuat catatan hanya sebagai nilai keterampilan saja. Nah, saya juga sebagai murid harus menaati hal tersebut dan mengerjakan catatan saya. Saya juga sudah 3 tahun lebih setelah pembelajaran setelah pandemik. Jadi dulu pada saat pandemik saya sangat malas mencatat, sampai sekarang saya harus beradaptasi dan saya mulai banyak lagi mencatat dan juga belajar lebih serius. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya ceritakan tentang diri saya. Terima kasih.